Halo sahabat KIH, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Angga Krisna dari Kasih Ibu Heart and Cerebrovascular Center. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai faktor risiko penyebab terjadinya stroke penyumbatan. Nah, stroke penyumbatan merupakan jenis stroke yang paling banyak akan kita temui, di mana angka kejadian stroke penyumbatan ini mencapai 85% dari keseluruhan stroke. Bayangkan ya, jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan stroke perdarahan. Nah, apa saja penyebab dari stroke penyumbatan ini? Nah, kita mengenal beberapa penyakit yang kita sebut sebagai faktor risiko klasik dari stroke, yaitu penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, dan terakhir adalah penyakit kolesterol atau dislipidemia. Mengapa penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan stroke? Karena penyakit-penyakit ini dapat merusak struktur dari pembuluh darah tidak hanya di otak, tetapi juga mungkin di seluruh organ di dalam tubuh kita. Jika Anda mengalami serangan stroke, maka dokter akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi, ataupun pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah Anda benar mengalami penyakit-penyakit klasik penyebab stroke tersebut. Dokter juga akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan vascular imaging untuk mengetahui kondisi pembuluh darah otak Anda. Nah, vascular imaging ini dapat berupa pemeriksaan USG atau ultrasound pembuluh darah leher dan otak, CT scan angiografi, MR angiografi, dan yang paling akurat adalah pemeriksaan DSA atau Digital Subtraction Angiografi. Kemudian, banyak juga stroke penyumbatan yang terjadi akibat adanya gangguan pada jantung. Struktur pembuluh darah otaknya baik, tetapi ternyata ada gangguan aliran darah dari jantung, atau ada bekuan darah yang lepas dari jantung dan menyumbat pembuluh darah otak. Nah, gangguan pada jantung ini dapat berupa gangguan irama jantung, dapat berupa gangguan pada katup jantung, dapat juga bisa berupa gangguan pada lubang jantung, ataupun bisa juga infeksi pada jantung. Untuk kasus-kasus seperti ini, maka dokter neurologi akan berkolaborasi dengan dokter jantung untuk mampu melakukan diagnosis serta tata laksana terhadap gangguan-gangguan jantung ini. Nah, ada juga kasus lainnya di mana struktur pembuluh darah otaknya normal, jantungnya normal, tapi ternyata darahnya itu terlalu kental sehingga aliran darah ke otak menjadi lambat dan menjadi terganggu. Darah yang terlalu kental akan menyebabkan aliran darah ke otak menjadi lebih lambat sehingga meningkatkan risiko stroke. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, maka kita dokter neurologi akan banyak melakukan pemeriksaan laboratorium untuk dapat memastikan dengan pasti sebenarnya apa sih penyebab dari gangguan ini, dan dengan mendapatkan hasil yang pasti kita dapat melakukan penanganan yang tepat. Mencari penyebab pasti terjadinya serangan stroke ini tentunya tidak mudah, tetapi tetap harus dilakukan. Karena sahabat KIH pasti tidak ingin mengalami serangan stroke berulang, bukan? Diperlukan waktu, pengalaman, dan fasilitas yang memadai untuk dapat melakukan itu semua. Saat ini, kami dari Kasih Ibu Heart and Cerebrovascular Center sudah memiliki fasilitas untuk dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Jadi, jika sahabat KIH ada yang memiliki keluhan terkait stroke ataupun jantung, jangan ragu untuk memeriksakan diri kepada kami.